Carok massal yang terjadi di Desa Bucur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, menyebabkan 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka berat. Tragedi yang terjadi pada 2006 itu disebut sebagai salah satu yang paling berdarah di Madura. Carok massal ini terjadi karena sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektar. Lahan sengketa berstatus tanah bengkok, tanah yang dipinjamkan sebagai fasilitas kepala desa. Di Madura, tanah ini disebut sebagai percatuan, tanah raja yang diberikan untuk desa. Warga Bucur Tengah percaya tanah itu adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang secara turun-temurun menjadi tanah milik desa. Haji Baidowi adalah mantan klebon atau kepala desa setempat. Dia menganggap tanah percatuan sebagai miliknya sebab selagi menjabat, Baidowi menukar tanah itu dengan tanah miliknya seluas 4,4 hektar. Di tanah itu berdiri sebuah sekolah dasar. Tukar guling ini dianggap sah dan disetujui pemerintah daerah Jawa Timur pada 1999. Beberapa tahun kemudian, jabatan kepala desa mengalami suksesi. Mursyidin, kepala desa yang baru, menganggap tukar guling itu tidak sah. Ia meyakini bahwa tanah percatuan tak boleh dimiliki secara individual, hanya boleh diperlakukan sebagai hak pakai selama seseorang masih menjabat sebagai kepala desa. Dan sebagai kepala desa yang baru, ia merasa berhak mengolah tanah tersebut. Maka ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk menanami tanah percatuan tersebut dengan tembakau. Tak hanya itu, Mursyidin pun mempelajari lagi berkas-berkas proses tukar guling tanah yang diklaim Haji Baidowi. Mursyidin menemukan tanda tangan palsu. Ia melaporkan kasus ini ke Polres Pamekasan pada Desember 2005. Pengadilan Negeri Pamekasan memvonis Baidowi bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Namun, 2 bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menganulir vonis itu. Permohonan banding yang dikabulkan PN Jawa Timur itulah yang membuat Baidowi merasa berhak mengambil lagi tanah percatuan. Dia mengumpulkan pendukungnya. Rencana ini kemudian beredar luas. Agar tidak terjadi konflik fisik, Polres Pamekasan disertai Polsek dan Camat Batu Marmar berinisiatif membahas sengketa ini dengan beberapa orang warga. Perkara tanah ini memang rawan berbentuk carok. Pihak kepolisian tahu benar, karenanya Kapolres Pamekasan kala itu, Ajun Komisaris Besar Adan Ginanjar, menyiapkan beberapa orang polisi di percatuan. Pagi itu, 12 Juni, Mursyidin dan beberapa pendukungnya bermaksud bertemu dengan Baidowi untuk membicarakan soal tanah. Rumah 2 orang petinggi desa ini hanya berjarak sekitar 500 meter saja. Ada 6 mobil yang berangkat ke rumah Baidowi, sisanya berjalan kaki. Tapi ternyata Baidowi tidak ada di rumah. Karenanya, rombongan Mursyidin pun bermaksud pulang. Tapi baru berjalan beberapa ratus meter, ternyata sudah ada ratusan pendukung Baidowi yang menghadang, tentu dengan membawa celurit. Tiba-tiba saja ada suara ledakan bondet, istilah setempat, bom untuk ikan. Rombongan Mursyidin buyar dan panik, sebagian lari. Sebagian lagi melawan pendukung Baidowi, saling serang dan bacok di atas lahan percatuan yang diperebutkan itu. Mursyidin yang membawa serta ibunya berusaha bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tapi usahanya ketahuan. Beberapa orang kemudian menyeret keluar Mursyidin dan kemudian menyerangnya dengan celurit. Sang ibu berusaha melindungi anaknya, tapi turut dihujani sabetan celurit. Ibu dan anak ini pun tewas di tempat. Polisi yang hanya berjumlah belasan tentu tak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan massa yang kalap. Mereka baru bubar setelah ratusan polisi datang. Dari 7 orang korban tewas, 5 orang berasal dari kubu Mursyidin, termasuk Mursyidin dan ibunya. Sisanya pendukung Baidowi. Meski banyak disebut sebagai carok massal, banyak orang tak setuju kalau tragedi ini disebut sebagai carok. Pasalnya, carok tak pernah melibatkan perempuan. Di tragedi ini, 1 orang perempuan tewas, yakni ibu Mursyidin. Ada 5 orang yang kemudian ditangkap, termasuk Baidowi, yang ditangkap dalam persembunyian di tengah hutan desa Talangsiring. Mereka menjalani hukuman beragam dari 8 tahun hingga 13 tahun.